Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 akan mempraktekkan coaching sesuai dengan modul 2.3. Saya sendiri Aulia Rashid. Dan saya Armin Jemmi. Dan saya Rahmawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah sekarang sebelum kita melakukan proses coaching, sebaiknya kita diskusikan dulu ya rubrik penilaiannya yang akan kita gunakan untuk mengamati proses coachingnya Ibu. Nah, adapun yang akan saya amati Ibu, yaitu yang pertama, proses coachingnya apakah nantinya sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua, bagaimana coachnya, seorang coach memberikan pertanyaan kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang coachee menanggapi atau merespon pertanyaan coach, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching itu. Contohnya misalnya kemitraan, bagaimana proses kreatifnya, bagaimana memaksimalkan potensi coaching ya. Kemudian sebelum melakukan coaching Bu, bisa saya bertanya apa saja nanti yang hal-hal yang akan kita lakukan pada praktik coaching nanti? Tentu saja Ibu, silahkan. Iya, baik. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu hadir sepenuhnya, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang biasa memberikan stimulus kepada coachee agar mampu mengungkapkan solusi dari masalahnya. Oke Bu, untuk yang pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi apa sih yang secara spesifik yang Ibu ingin observasi pada kegiatan coaching ini? Ya, kompetensi yang akan saya observasi secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, baik. Sekarang untuk yang pertanyaan ketiga, kira-kira indikator mana yang akan Ibu capai ketika proses coaching proses coaching yang akan kita praktikkan pada kali ini? Ya, saya akan melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta sehingga coachee saya nanti akan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, jadi sekarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bapak ingin berdiskusi dengan saya. Betul sekali Bu. Ini saya sengaja ketemu Ibu ini karena ada masalah yang ingin saya diskusikan terkait kelas saya Bu. Masalah apa gerangan itu Pak? Nah, begini Bu, di semester ini saya bingung karena di salah satu murid saya belum bisa membaca, belum lancar membaca padahal sudah kelas 6. Ini yang membuat saya bingung. Jadi saya ketemu dengan Ibu, berharap bisa berdiskusi karena saya pikir itulah orang yang tepat yang bisa saya diskusi sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari masalah ini. Ya, jadi apa harapan Bapak setelah berdiskusi dengan saya nantinya? Tentu saya bisa mendapatkan solusi yang tepat nantinya setelah di akhir pembicaraan ini untuk anak saya ini supaya bisa pintar membaca. Oh iya Pak, kalau begitu saya ingin tahu apa kira-kira penyebab dari anak tersebut sehingga tidak bisa membaca? Ya ini Bu, setelah saya observasi ternyata anak ini adalah korban daripada perceraian kedua orang tuanya. Terus kondisinya waktu dari kelas 4 itu anak ini ditinggalkan sama kedua orang tuanya karena orang tuanya masing-masing mereka
tinggal di kota lain dan mereka sudah berkeluarga. Anak ini dititipkan sama neneknya dan itulah membuat anak ini tidak fokus dalam sekolahnya. Jadi setiap kali dibimbing oleh guru lain tidak pernah fokus, dan parahnya lagi neneknya ini buta huruf. Jadi sama sekali tidak bisa membimbing anak ini di rumah. Jadi begitu kalau sudah pulang sekolah, anak ini tidak pernah belajar. Jadi semata-mata di sekolah saja dan tidak pernah dibimbing, sehingga ya seperti itulah kenyataannya. Miris sekali mendengarnya, Pak. Iya, Pak. Jadi anak ini korban broken home, Iya, ya? iya. Bisa tidak Bapak ceritakan masalah ini, apa yang Bapak sudah lakukan untuk menghadapinya? Saya dari semester awal kemarin, awalnya saya tidak merasa ini satu masalah, Bu. Namun yang saya lakukan pertama, anak ini saya posisikan pas di samping saya pada saat saya mengajar. Jadi tempat duduknya pas di dekat saya. Nah, jadi harapan saya pada saat saya mengajar saya bisa membimbingnya, karena kebetulan anak ini sebenarnya sudah kenal huruf, cuma anak ini belum bisa lancar dalam membaca, sehingga untuk mendapatkan poin-poin penting dari materi kesulitan. Nah, yang saya lakukan pada saat itu, setiap saya selesai menerangkan ada waktu saya bimbing. Begitu terus, tapi apa yang terjadi? Waduh, merepotkan sekali. Saya tidak bisa konsentrasi mengajar karena saya harus mengajar, di sisi lain saya harus membimbing. Makanya saya ganti cara saya yang kedua, yaitu saya bimbing anak ini pada saat istirahat. Nah, belum cukup 1 minggu, baru 4 hari saya lakukan. Waduh, saya sudah kewalahan, Bu, karena saya harus istirahat karena saya sudah mengajar dari pagi sampai jam istirahat. Begitupun anak ini juga tidak enjoy karena dia harusnya pergi istirahat, tapi dia masih terus belajar. Disinilah saya merasa bingung bagaimana untuk mengatasi hal ini. Seperti itu. Setelah usaha-usaha yang Bapak lakukan, ada perkembangan dari anak ini kan? Sebenarnya dalam 4 hari kegiatan yang kedua tadi istirahat itu, dalam 4 hari ini ada sedikit perkembangan, tapi karena yang keadaannya begitu tadi yang saya jelaskan, Bu, sehingga saya sulit untuk melanjutkannya. Adakah peluang bagi anak ini untuk bisa membaca menurut Bapak? Menurut saya ada, Bu, kalau saya observasi, karena saya lihat ini anak sudah mulai ada rasa malu. Mungkin di kelas-kelas sebelumnya itu masih cuek, tapi saya lihat ini anak sudah mulai malu karena dia merasa tidak bisa membaca, sehingga itu membuat dia termotivasi untuk belajar membaca, sehingga kemungkinan kalau saya mendapatkan ide yang bagus mungkin bisa seperti itu. Apa kira-kira rencana Bapak untuk mengatasi masalah ini? Nah, iya, saya beberapa hari ini sudah memikirkan sih, saya tidak tahu, saya minta pendapat dulu, saya tidak tahu waktu ini. Saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah nantinya dengan guru terkait hal ini. Ya, koordinasi seperti apa itu, Pak? Nah, saya ingin meminta izin kepada kepala sekolah untuk melibatkan guru bidang studi. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru bidang studi yang tidak tiap hari mengajar, sehingga bisa membantu saya membimbing anak ini sehingga bisa membaca seperti itu. Saya akan melakukan itu seperti itu kira-kira. Oke. Sekarang kita bikin komitmen. Kapan kira-kira Bapak bisa melakukan aksi tersebut? Secepatnya, Bu. Salah saya merencanakan secepatnya. Jadi saya akan berkoordinasi, berbicara dengan kepala sekolah. Dan sebelumnya saya akan kemudian saya akan membuat jadwal khusus untuk guru ini, karena guru ini kan mengajar. Jadi saya akan mengkondisikan pada saat guru bidang studi ini, yaitu guru bahasa daerah, guru dengan guru agama, tidak memiliki jam. Nah, pada saat itulah mereka bergantian membimbing anak ini di awal pembelajaran di perpustakaan. Dan saya berharap itu bisa berjalan dengan baik, dan saya berharap sekali guru tersebut mau membantu saya dalam membimbing anak. Ya, baiklah Pak, setelah perbincangan kita, kegiatan coaching ini, semoga Bapak bisa mengatasi permasalahan ini Amin. dan dapat mencapai tujuan yang Bapak ingin capai.
Iya, terima kasih Bu. Ibu telah membantu saya dalam memecahkan masalah saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya merasa plong karena perbincangan ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jadi tadi saya sudah amati proses coaching Ibu. Nah sekarang kita akan saya ingin menanyakan beberapa hal sebagai refleksi kita pada hari ini. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Ibu pada saat coaching terkait indikator yang akan kita capai? Saya sudah melakukan alur tirta dengan baik, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu, jadi proses coaching tadi sudah ada alur tirtanya. Pertanyaan yang terakhir Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching selanjutnya? Saya akan mengembangkan kompetensi pemahaman dengan lebih baik lagi tentang alur tirta. Iya Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi pemahamannya ya secara dengan baik. Baik Ibu, saya rasa itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, saya akan melakukan proses diskusi dengan Bapak tentang rubrik penilaian yang digunakan untuk mengamati proses coaching tersebut. Adapun yang akan saya amati yaitu proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana coach memberi pertanyaan pada coachee. Setelah itu bagaimana coach menanggapi atau memberi respon terhadap pertanyaan coachnya. Apakah sesuai dengan prinsip coaching atau tidak. Sebelum melakukan coaching, bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak? Sebelum bertanya, saya tadi yang kita sebutkan tadi itu saya sudah setuju dan saya rasa yang kita lakukan itu sudah sangat bagus. Silakan kalau saya bertanyakan. Baik Pak. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Tentu dalam coaching ini saya akan mengembangkan bagaimana caranya saya mempraktekkan alur tirta. Di mana alur tirta itu kan terdiri dari bagaimana caranya menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian saya akan menuntun coaching untuk merencanakan aksi apa yang dilakukan supaya bisa mendapatkan hasil solusi. Selanjutnya nanti saya akan memastikan bahwa coaching nanti akan melakukan rencana aksinya, yaitu implementasi dan tanggung jawabnya sebagai coach. Ya, pertanyaan kedua Pak, kompetensi spesifik apa yang akan Bapak observasi pada coaching ini? Tentu kalau yang spesifik ya tentu alur tirta tadi. Saya akan berusaha melakukan coach sesuai dengan alur tirta tadi. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, indikator mana yang ingin Bapak capai pada proses coaching kali ini? Ya, jadi selain saya melakukan sesuai dengan alur tirta, tentu saya berharap setelah selesai proses coaching saya atau yang saya coaching itu mendapatkan solusi dari masalahnya. Seperti itu. Baiklah Pak, silakan melanjutkan kegiatan coachingnya. Iya, terima kasih. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Arni. Apa kabar? Alhamdulillah.
Bagaimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah juga baik. Kemarin Ibu bilang ada hal yang penting yang Ibu ingin diskusikan dengan saya. Iya Pak, jadi begini, ada yang ingin saya ceritakan sama Bapak. Santai saja Bu, ya, kayaknya tegang sekali saya ini Ibu. Santai ceritakan dengan baik. Ada Iya apa? Pak, begini Pak, jadi kemarin itu saya bertemu dengan Ibu Nita, tapi kok Ibu Nita agak lain-lain ya Pak sama saya. Jadi maksud Ibu bicara dengan saya ini apa yang Ibu harapkan setelah bicara ini? Iya Pak, saya ingin tahu ada apa sebenarnya dengan Ibu Nita, kenapa bisa ada perasaan tidak nyaman dengan saya. Baik Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu Nita ini agak lain dengan Ibu. Lain-lain itu maksudnya, lain-lain itu apa? Lain-lain itu maksudnya apa Ibu ya? Perasaan saya Pak, mungkin ini Ibu Nita kayaknya dia marah sama saya Pak. Menurut Ibu, kira-kira kenapa Ibu Nita melakukan hal itu? Marah seperti itu? Begini Pak, jadi 2 hari yang lalu itu saya disuruh sama Bapak Kepala Sekolah untuk menghadiri pertemuan. Nah, setelah dari pertemuan itu, kok kayaknya Ibu Nita itu agak lain ya sama saya. Loh, kayaknya itu kok bisa berubah ya? Iya Pak, kan biasanya kan saya sama Ibu Nita sering cerita. Kok ini saya tegur dia diam, kalau berpapasan dia terus menghindar dengan saya Pak. Nah, setelah itu apakah Ibu sudah berusaha mencari tahu kenapa Ibu Nita seperti itu? Iya Pak, saya sudah bicara dengan teman-teman yang lain. Ternyata awalnya itu yang diutus sama Bapak Kepala Sekolah itu Ibu Nita. Tapi saya juga tidak tahu sama persis bagaimana kenapa saya yang diutus sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, setelah perubahan Ibu Nita ini, apakah Ibu sudah berusaha mengkomunikasikan hal ini kepada Ibu Nita? Bagaimana cara mengkomunikasikannya ya Pak, sedangkan Ibu Nita saja yang selalu menghindar sama saya. Nah, menurut Ibu, adakah rencana kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan sehingga Ibu bisa mengetahui kenapa Ibu Nita begitu dan menyelesaikan masalah ini agar Ibu Nita kembali seperti ini? Pertama-tama Pak, saya memikirkan 2 cara. Nah, apa itu? Karena Ibu Nita selalu menghindar dengan saya sih maunya yang pertama itu saya WA dulu. Kalau misalnya dia balas, itu artinya ada respon. Terus yang kedua tadi apa? Untuk yang keduanya Pak, kalau misalnya Ibu Nita tidak respon WA saya ingin melaporkan sama Bapak Kepala Sekolah karena pokok permasalahan ini awalnya dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, setelah rencana Ibu tadi ingin WA, kemudian mau mengkomunikasikannya dengan atasan Pak Ibu dan Kepala Sekolah. Nah, kira-kira kapan kita mau lakukan itu? Rencananya sih Pak sebentar malam. Kalaupun misalnya sebentar malam tidak ada respon, saya insya Allah besok saya akan menghadap sama Bapak Kepala Sekolah. Baik Bu, dengan rencana Ibu tadi itu saya sangat mendukung Ibu dan semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Ibu Nitanya bisa kembali seperti dulu karena saya rasa apa yang Ibu rencanakan tadi itu sangat bagus. Silakan lanjutkan. Terima kasih ya Pak. Dengan ini saya merasa lebih sedikit plong. Ya Pak, iya Ibu. Pak, setelah saya amati kegiatan coaching Bapak tadi dengan coachingnya, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi
Coaching tadi saya lakukan, saya telah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta tadi, di mana saya sudah mengidentifikasi tujuan, menentukan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah, kemudian coach saya merencanakan aksi dan sudah merencanakan kegiatannya itu dalam bentuk tanggung jawab. Baiklah Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan itu kemampuan saya dalam membuat pertanyaan bermakna. Dan tentu saya akan selalu latihan, dan tentu saya harus mempertahankan alur Tirta itu dalam coaching. Seperti itu. Baiklah Pak, terima kasih banyak. Semoga coaching selanjutnya berjalan dengan sukses. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan refleksi yang sangat baik. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ardi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Nah, Ibu kan rencana mau coaching. Sebelum Ibu coaching, kan tugas saya sebagai pengobservasi. Tentu sebagai bahan saya untuk mengobservasi Ibu, kita diskusikan dulu apa yang akan saya nilai dari kegiatan Ibu. Jadi saya sudah membuat ini Bu, ada beberapa. Yang pertama itu saya akan mengamati proses coaching Ibu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, saya akan mengamati bagaimana Ibu nanti sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada coach Ibu. Kemudian yang ketiga, saya mengamati coach nanti apakah dia sudah bisa menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach, apakah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, sudah terbangun kemitraan, terus ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Kemudian, apakah Ibu setuju dengan yang tadi yang saya sampaikan? Iya Pak. Nah, oke, sebelumnya lagi saya juga masih ingin mengungkapkan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan pada rencana coaching Ibu ini? Rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yaitu yang pertama hadir sepenuhnya ya Pak, kemudian bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memberikan stimulus kepada coach agar bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi apa saja secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang akan saya observasi secara spesifik yaitu bagaimana menjadi pendengar aktif dari coach, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Pertanyaan terakhir ini, Iya, Pak. indikator mana yang ingin Ibu capai pada proses coaching nanti? Yaitu saya ingin melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, sehingga coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik sekali Bu. Nah, saya rasa sudah cukup perencanaan kita ini. Jadi silakan lakukan coaching Bu dengan dan saya akan melakukan observasi proses coaching ini. Iya, Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, katanya tadi Ibu ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Betul sekali Bu. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Begini Bu, saya bingung melihat keadaan sekolah saya yang kadang kotornya itu luar biasa karena kesadaran anak-anak untuk membuang sampah. Baik Bu, jadi berkaitan dengan masalah ini, kira-kira apa sih yang Ibu ingin harapkan dari pembicaraan kita pada Anda? Saya ingin dengan coaching ini Ibu bisa membantu saya memberikan motivasi
atau solusi untuk menemukan masalah, menemukan pemecahan dari masalah ini agar sekolah saya tidak banyak sampahnya lagi. Oh, jadi untuk itu, jadi kira-kira Bu, apa sih penyebab munculnya sampah di sekolahnya Ibu? Penyebab utamanya itu adalah kemasan makanan atau minuman dari siswa yang tidak mereka buang di tempat sampah. Jadi dari situ ya Bu ya. Oh, jadi menurut Ibu kira-kira kenapa sih kemasan makanan itu atau kemasan makanan atau minuman itu bisa menjadi sampah Bu? Hal itu terjadi karena kurangnya kepedulian siswa untuk membuang sampahnya di tempat sampah. Baik Ibu, jadi kira-kira apa sih rencananya Ibu sehingga permasalahan ini bisa teratasi? Ya, insya Allah saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Koordinasinya bagaimana Bu? Saya akan berkoordinasi dengan beliau dan menyampaikan hal-hal yang perlu dilaksanakan, yaitu misalnya membuat lebih banyak slogan-slogan tentang sampah, kemudian menyiapkan lebih banyak tempat sampah. Setelah itu menghimbau kepada pengurus kantin untuk tidak menyiapkan makanan yang punya kemasan plastik. Baik Ibu, yang sekarang kira-kira komitmennya kapan bisa Ibu laksanakan dari kedua aksi tersebut? Ya, saya akan mengkoordinasikan secepatnya dengan Bapak Kepala Sekolah. Baik Ibu, semoga dari perbincangan kita pada hari ini ada memperoleh manfaat sehingga permasalahan yang Ibu hadapi, permasalahan sampah yang Ibu hadapi dapat ditemukan solusi. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Ibu, terima kasih juga. Tadi saya sudah melakukan observasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Ibu Rahmawati. Iya Pak. Nah sekarang kita refleksi ya. Tentu saya ingin merefleksi dengan cara mungkin menanyakan hal-hal yang penting. Yang pertama yang saya tanyakan, menurut Ibu apa yang Ibu telah lakukan dalam proses coaching tadi terkait indikator yang ingin Ibu capai? Baik Pak, jadi saya itu sudah melakukan alur cerita dengan baik dengan cara menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, bagaimana rencana aksinya ke depan dan bagaimana timingnya. Iya, memang tadi setelah saya observasi memang Ibu sangat baik dalam sudah melakukan coaching itu dengan sesuai dengan alur cerita. Nah sekarang dari kompetensi yang ada beberapa, ada 3 kompetensinya. Kira-kira yang Ibu ingin kembangkan dari ketiga kompetensi coaching itu yang mana? Saya ingin memahami alur cerita dengan baik lagi supaya coaching-coaching selanjutnya lebih menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Baik Bu, saya rasa Ibu sudah melakukan tadi dengan baik dan saya berharap Ibu bisa mengembangkan tadi alur cerita tadi latihan lebih banyak sehingga di coaching-coaching berikutnya lebih mantap lagi. Iya Pak. Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.